Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang sempurna. Salah satu perbuatan yang disukainya ialah zuhud. Definisi zuhud yaitu menghindari kehidupan duniawi sama sekali atau meniadakan hawa nafsu. Islam melarang rabaniyah atau jalan hidup penderitaan yang menghalang-halangi orang dari fitrah kemanusiaannya. Semisal menikah dan mengerjakan harta melalui peniadaan. Ahmad Muhammad Al-Rafi dalam kitabnya Al-Jannati menerangkan bahwa zuhud berarti tidak berhasrat pada hal-hal yang dibolehkan ketika pelakunya mampu memperolehnya. Pengertian lainnya adalah mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah condong pada ketulusan, bahkan sebelum menerima risalah kenabian. Sebagai seorang pejabat yang sukses, bereputasi baik dan kaya, beliau ternyata gemar meringankan beban orang lain dan alih-alih untuk menunggu harta. Teman-teman, apa saja sih kesulitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kesulitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yuk, simak videonya. Pada masa dakwah Islam di Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mengalami sulitnya kehidupan. Umpamanya ketika kaum muslimin diboikot mayoritas penduduk tempat yang masih musyrik, beliau tidak pernah meninggalkan para pengikutnya sendirian. Bersama-sama dengan mereka, beliau merasakan getirnya boikot itu. Di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik status menjadi pemimpin masyarakat. Pada dasarnya, beliau berhak menerima harta dalam jumlah besar. Dalam hal harta rampasan perang, misalnya, Al-Quran berketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 1/5 dari total rampasan perang. Jatah itu termasuk diperuntukkan bagi keluarganya, anak yatim, para miskin, dan ibnu fadil. Yaitu harta yang diperoleh tanpa mulai peperangan. Imam Syafi'i menjelaskan, harta fai dibagi menjadi 5. Bagian pertama untuk Rasulullah SAW dibelanjakan demi keperluannya. Adapun sisanya 4/5-nya digunakan untuk kemaslahan umat Islam. Di luar itu, Nabi Muhammad SAW juga menerima berbagai hadiah penguasa. Jumlahnya tentu tidak sedikit. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesederhanaan. Suatu kali beliau bersabda, "Aku tidak akan senang mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Tidak ada dinar emas yang kusimpan kecuali 1 dinar yang kusiapkan untuk melunasi utangku." Pernah beliau menerima dinar dalam jumlah yang sangat banyak, maka di seluruhnya dibagi-bagi. Sisanya sebesar 6 dinar yang diberikan kepada istrinya. Ternyata Nabi Muhammad tidak bisa tidur sepanjang malam karena ia terbayang-bayang uang yang ada di tangan istrinya. Lantas, beliau memerintahkan istrinya untuk mensedekahkan dinar itu kepada yang lebih membutuhkan. Sesudah itu, beliau dapat tidur dengan tenang. Suatu kali, Raja Syarif mengirimkan kepadanya motif yang terlihat besar bila dibandingkan dengan motif yang telah diterimanya selama ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya untuk meminta salat berjamaah tanpa sedikit pun menoleh kepada hadiah tersebut. Setelah selesai salat, beliau duduk dan memberikan hadiah itu kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Sikap zuhud juga diamalkannya ketika menerima tamu, seperti diriwayatkan Abu Rafi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seorang tamu, padahal hampir tidak ada tujuan untuk dapat dinikmati tamu itu. Maka beliau mengutus Abu Rafi untuk membawa pesan kepada seorang Yahudi di Khaybar. Sudikah kiranya engkau memberikan pinjaman kepada Muhammad, atau maukah engkau menjual gandum kepadanya tetapi dibayar nanti pada awal Rajab? Ternyata pengusaha Yahudi itu meminta jaminan. Abu Rafi pun bergegas menemui Rasulullah dan mengabarkannya. Beliau berkata, "Demi Allah, aku orang yang dapat dipercaya oleh penghuni langit dan bumi. Jika dia ingin menjual kepadaku atau memberikan pinjaman, aku akan membayarnya tepat waktu. Pergilah lagi kepadanya, sahabat, dan bawalah baju perang milikmu." Nabi Muhammad rela menjadikan hartanya jaminan utang hanya untuk bisa memberikan jamunan kepada tamunya.